Anaknya itu meminta sang ibu untuk memasukkan tangannya ke dalam ban karet dan menggerakkannya maju mundur. Tetapi hal itu justru membuat pekerjaannya menjadi lebih lambat. Bertahun-tahun menenun menyebabkan nyeri di lengannya. Sehingga selama 10 tahun berikutnya, anak itu tidak pernah berhenti mencari cara untuk meringankan pekerjaan ibunya. Suatu hari rantai sepedanya tiba-tiba terlepas. Pria itu memasang kembali rantai berkarat itu dan sambil memperhatikan roda pemintal, dia mendapat ide bagus. Setelah beberapa hari bekerja, dia membuat mesin tenun pertamanya menggunakan 2 roda dan beberapa papan kayu. Para tetangga semua menertawainya dan bahkan orang tuanya menyuruh pria itu melakukan sesuatu yang lebih berguna. Mereka menyarankan agar dia menikah agar istrinya nanti dapat membantu ibunya menenun. Sampai akhirnya dia menikah dan kehidupan yang indah membuatnya melupakan mesin tenun itu. Namun setelah 6 bulan membantu, lengan istrinya mulai terasa sangat sakit. Pria itu merasa kasihan dan dia memutuskan untuk kembali ke ide mesinnya. Sang istri mendukungnya, sehingga dia mulai mengerjakan mesin itu lagi. Kali ini dia mengerjakannya secara diam-diam. Setelah beberapa bulan dia menyelesaikan versi kasar mesin tenun tersebut. Dia menyalakan dayanya dan mesin itu mulai berjalan yang membuatnya merasa senang. Tetapi tiba-tiba mesinnya meledak. Dia membeli peralatannya itu dengan uang dari seorang rentenir dan berpikir mesin tenun itu akan membantunya melunasi pinjamannya dengan cepat. Tetapi sekarang pemberi pinjaman ingin dia menjual rumahnya. Ayahnya menyebutnya pecundang dan bahkan ibunya yang baik hati merasa kecewa. Tetapi sang istri tidak menyalahkannya dan sebaliknya dia memberikan perhiasannya untuk membantu suaminya membayar hutang. Suatu hari mereka memutuskan untuk pindah ke kota. Rencananya mereka akan menghasilkan uang dan terus membangun mesin tenun. Tetapi pria itu tiba-tiba mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat di rumah sakit dia melihat pria di ranjang sebelah sedang belajar untuk mendapatkan lisensi teknisi listrik. Dia membaca buku pria itu dan hanya dalam beberapa detik dia memecahkan masalah yang sulit. Pria itu kemudian memperkenalkannya kepada seorang kontraktor. Hingga akhirnya dia mendapatkan pekerjaan tetap. Beberapa tahun kemudian pria itu membawa istri dan putranya pulang untuk mengunjungi orang tuanya. Dia ingin membawa pulang mesin tenun itu, tetapi sang ayah melarangnya. Ayahnya mengira mesin itu membawa sial dan bahkan dia tanpa ragu langsung membakarnya. Hanya sang istri yang menyuruhnya untuk tidak menyerah. Sehingga pria itu bekerja di siang hari dan mempelajari mesin tenun di malam hari. Dia melakukan ini selama 1 tahun penuh sampai akhirnya dia berhasil membuat mesin tenun keduanya. Tetapi sang istri merasa ada sesuatu yang salah pada mesinnya. Benang seharusnya ditenun dalam bentuk angka 8 bukan lingkaran. Hal itu membuatnya merasa putus asa. Sehingga dia membongkar mesin itu dan menjual komponennya ke tempat rongsokan. Tetapi keesokan harinya dia mendapati bahwa dia hanya membutuhkan lubang bundar kecil untuk membuat benangnya terpilin menjadi angka 8. Dia bergegas ke tempat barang rongsokan dan membeli kembali semua suku cadangnya. Setelah melakukan perbaikan baru, mesin tenunnya itu akhirnya siap untuk digunakan. Dia tidak sabar untuk membawanya kembali ke kampung halamannya. Dia merakitnya kembali dan mengujinya. Bahkan para tetangga yang dulu meremehkannya datang untuk melihat mesin tenun itu. Dia menekan tombol dengan percaya diri, tetapi tidak terjadi apa-apa. Untungnya itu hanya kawat tua dan dia dengan cepat memperbaikinya. Pada akhirnya mesin itu berjalan dengan lancar dan era baru mesin tenun tangan buatannya itu pun dimulai.